Timnas Indonesia harus menjadikan Maroko sebagai kaca besar. Kenapa? Begini penjelasannya. Tim nasional sepak bola Maroko telah mengukir sejarah yang mengejutkan dunia. Tim berjuluk Singa Atlas itu berhasil menjadi tim Afrika pertama yang menembus semifinal Piala Dunia setelah menaklukkan Portugal di Altumama Stadium, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022, malam WIB. Gol semata wayang Youssef En-Nesyri pada menit ke-42 menjadi penentu pertandingan. Maroko memulai perjalanan mereka di fase grup yang cukup sulit bersama Kroasia, Belgia, dan Kanada. Namun, tim asuhan Walid Regragui justru lolos sebagai juara grup F ke babak 16 besar, dengan 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Selanjutnya, mereka menaklukkan Spanyol melalui adu penalti setelah bermain 120 menit tanpa gol. Kiper Maroko Yassine Bounou menjadi salah satu pemain kunci, dengan hanya kebobolan 1 gol sejauh ini. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini mengakui, Maroko adalah kuda hitam di Piala Dunia 2022 Qatar. Menurut dia, Maroko telah menghadapi kesulitan sejak di fase grup, ketika harus berhadapan dengan tim seperti Kroasia dan Belgia. Dia menilai, yang menjadi kunci keberhasilan Singa Atlas adalah materi pemain yang sebagian besar bermain di Eropa dan klub-klub elit. Jadi, memang tidak bisa dihindari fakta bahwa mereka ini meskipun peringkat FIFA-nya cukup rendah, peringkat ke-22 red, dan sebagai negara tidak cukup dikenal, mereka punya materi pemain yang bagus, tidak kalah dengan pemain-pemain dari tim lain, kata Kusnaini saat dihubungi awak media, kemarin. Pria yang akrab disapa Bungkus ini menegaskan, level kompetisi akan sangat menentukan kualitas pemain. Menurut dia, Maroko tidak kehabisan pemain berkualitas, bahkan di bangku cadangan. Salah satu contohnya adalah ketika bek Nayef Aguerd cedera, mereka masih punya pengganti dengan level yang masih sama, yakni Jawad El Yamik yang bermain di Real Valladolid. Jadi, kompetisi itu sangat menentukan. Kalau level kompetisinya tinggi, hasilnya pemain yang kita miliki di timnas juga tinggi. Makanya dalam konteks Piala Dunia U20, kita paham, kenapa Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, sangat menginginkan pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa, katanya. Mengenai pelajaran yang bisa diambil dari keberhasilan Maroko, Bungkus mengatakan, pemain-pemain timnas Indonesia harus memperbanyak pengalaman mereka bermain di level tinggi. Di samping itu, timnas Indonesia juga harus lebih sering melakukan uji coba dengan tim-tim di level lebih tinggi, seperti saat melawan Curaçao pada September lalu. Mungkin lawan tim-tim Eropa masih terlalu berat. Jangan terlalu tinggi juga, nanti mentalnya takut ciut. Jadi, pelan-pelan, secara bertahap pilih lawan yang berada di atas, tapi jangan yang terlalu jauh, ujarnya. Untuk Piala AFF, seharusnya kita punya peluang menang, ya, setidaknya pastikan lolos dulu ke semifinal, ujar dia. Di samping itu, Kus menilai kemenangan Maroko ini juga menjadi salah satu syiar Islam. Menurut Kus, hal yang dilakukan timnas Maroko di luar lapangan menunjukkan nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya, terutama tentang bakti kepada orang tua. Federasi Sepak Bola Maroko memberikan kesempatan kepada para pemain dan staf untuk membawa perwakilan dari keluarga mereka ke Qatar. Apa yang dilakukan Maroko di luar lapangan, banyak menjadi syiar Islam, seperti bagaimana mereka menghadirkan ibu para pemain, merayakan selebrasi bersama ibunya, kemudian sujud syukur.
Itu bagus sekali buat syiar, menunjukkan bagaimana orang Islam menghargai peran orang tua dan memuliakan mereka, ujarnya. Koordinator Safe Our Soccer Akmal Marhali mengatakan, kesuksesan Maroko menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Menurut dia, itu salah satu hal penting yang bisa dipelajari oleh sepak bola Indonesia. Jadi, sejatinya kita punya kemampuan yang sama, asalkan kemampuan itu bisa dikreasi, dibina, dan diorganisir dengan benar, kata Akmal kepada media. Kesuksesan Maroko juga menunjukkan bahwa negara-negara dunia ketiga menunjukkan geliatnya untuk membangun sepak bola dan layak untuk mendapatkan perhatian, ujarnya. Indonesia harus konsisten dalam pembinaan dan banyak mengirim para pemain untuk berani tampil di luar negeri. Dengan demikian timnas Indonesia akan bakal mempunyai banyak bekal untuk menjadi juara.